Gugat hasil Pilpres 2024 ke MK, tim hukum Ganjar Mahfud minta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Sabtu, 23 Maret 2024. Pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden 2024 itu dipimpin oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Adapun permohonan PHPU terdaftar dengan nomor registrasi 0203 AP3 Pres PAN MK 03 2024. Dalam permohonan itu, pihaknya ingin MK memutuskan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Kami meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika, kata Todung saat jumpa pers usai mendaftarkan permohonan PHPU. Anggapan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Prabowo Gibran, Todung merujuk dari putusan MK dan DKPP. Kedua putusan itu menyatakan adanya dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah pimpinan lembaga negara. Untuk putusan MK, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik lantaran telah mengabulkan gugatan terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden. Atas dasar itu, Anwar dijatuhkan hukuman pemecatan sebagai Ketua MK. Sementara DKPP menjatuhkan pelanggaran etik kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan komisioner KPU lainnya lantaran telah menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Sehingga, para komisioner KPU itu dijatuhkan peringatan keras. Ia menuturkan, indikasi pelanggaran hukum itu terlihat dari adanya dugaan nepotisme yang membuahkan penggunaan kekuasaan berlebih, abuse of power, yang tersistematis. Hal itu dilihat Todung dari adanya putusan MK yang mengabulkan gugatan ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden. Anda bisa lihat putusan MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ratifikasi yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisi bansos. Itu ratifikasinya, dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak yang kita saksikan di banyak tempat, tutur Todung. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis. Kita merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan, imbuhnya. Menurutnya, indikasi itu hanya sebagian temuan dan termuat dalam permohonan tim hukum Ganjar Mahfud. Salah satunya, kata Todung, adanya dugaan penyalahgunaan sistem IT-KPU yakni Sirekap. Ada lagi masalah DPT bermasalah. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin ungkapkan adalah bola itu ada di MK dan MK itu adalah Guardian of Constitution, terang Todung. Sebagai Guardian of Constitution itu MK mesti melaksanakan konstitusi, MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi, dan MK diuji apakah dia akan bertahan sebagai MK atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan, pungkasnya.